Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita telah membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan secara seksama pembacaan ayat suci Al-Quran pada surah At-Taubah ayat ke-94 sampai dengan ayat ke-96. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran, dan atas apa yang telah kita laksanakan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah, serta maghfirah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita segera memasuki acara berantak kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita menyambut dan menyapa guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz bahagia dan gembira sekali mendapati Ustadz sudah hadir di dalam forum ngaji bareng online kita pada pagi hari ini, dan semoga Ustadz diberikan nikmat sehat walafiat selalu, Ustadz diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan di dalam melaksanakan dakwah dan amanah-amanah yang dititipkan kepada Ustadz. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz kita telah sama-sama membaca ayat ke-94 sampai dengan ayat ke-96 dari surah At-Taubah ini, dan alhamdulillah saat ini persis masuk 1.000 orang yang sudah hadir dalam forum ini, dan insya Allah Ustadz hadir juga saudara kita yang menggunakan fasilitas YouTube channel dari NBO yang sudah kita laksanakan semenjak hari Jumat yang lalu. Baiklah Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para bapak dan ibu yang dirahmati, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semoga pada hari ini menjelang bulan suci Ramadan sebentar lagi akan memberikan amunisi yang cukup kuat menjalani bulan suci Ramadan kali ini dengan istimewa, dengan hadirnya kita di berbagai macam Zoom. Kami juga terima kasih banyak di antara jemaah kita di sini aktif juga di setiap hari dalam jam yang sama pada Zoom kita di Nuh. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan kita menyiapkan waktu lebih banyak untuk melakukan pengkajian pendalaman selama bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan itu paling bagus untuk kita melakukan tadarusan, tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu artinya bukan sekedar melantunkan Al-Quran, bukan sekedar khataman Quran, tapi yang lebih penting ialah bagaimana melakukan reversing, realizing, menghayati, menyimak dengan sepenuh hati, full kecerdasan, ya, sehingga Al-Quran itu mampu kita baca dimensi batin. Ayat Quran itu ada dimensi lahiriahnya, ada dimensi batinnya. Umumnya kita hanya mampu menjangkau dimensi lahiriahnya. Maka itu mungkin Jumat akan datang, Pak Hasanuddin, kita akan mengkaji sedikit tentang dimensi batin Al-Quran, bagaimana mendapatkan dimensi-dimensinya itu dalam bulan suci Ramadan yang akan datang. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para arifin di dalam rangka berkomunikasi batin dengan Al-Quran, walaupun kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa merasakan energi batin dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Ada orang paham, hafal, ya, dalam sekali pengertiannya terhadap Quran, tapi hanya Iqra ke 1 dan 2, belum masuk ke Iqra 3, dan apalagi Iqra yang keempat. Nah, hemat saya yang paling penting adalah bagaimana kita itu mampu menembus Iqra lapis dalam itu. Iqra pertama, Iqra kedua itu standar. Tapi bagaimana
Iqra ketiga dan keempat itu yang kita perlu belajar daripada kearifan para arifin. Kita dengarkan bocoran-bocoran mereka bagaimana supaya Al-Quran itu bisa menyentuh batin kita, tapi syaratnya juga harus menyentuh batinnya Al-Quran. Hanya apa istilahnya ulama itu, hanya ahlul batin yang mampu menjangkau batinnya Al-Quran. Jadi kalau kita belum masuk ke suasana kebatinan yang pas, kita nggak mungkin bisa berkenalan dengan makna batin Al-Quran. Makna batin Quran itu seperti apa? Ya, itu walaupun untuk sementara masih mood-moodan ya. Mood itu artinya ada tanda tangan, kalau lagi mood dapat, kalau enggak. Nah, itu ada tamkin, ada talwin. Sudah pernah kita bahas juga dulu apa? Oh, bukan di kelas ini. Ada tamkin, ada talwin. Tamkin talwin itu ya kalau kita masih talwin ya, maka kita masih berada pada situasi yang mood-moodan tadi, masih colors. Tapi kalau kita sudah tamkin lebih dalam lagi, tapi juga ada yang membalik bahwa di atas talwin itu ada lagi tamkin yang jilid puncak itu. Jadi berlapis-lapis juga talwin tamkin ini. Yang penting buat kita insya Allah kita berkenalan sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu, kita mengenal lapis-lapis permukaan Al-Quran. Apa yang selama ini kita jelaskan ya, itu baru kita di sekitar Iqra pertama dan 2. Belum pernah kita masuk di Iqra ke-3 dan ke-4. Nah, insya Allah bulan suci Ramadan ya, kalau bisa lebih intensif ya, kita beri sedikit waktu lebih luang untuk sama-sama kita mengkaji makna batin Al-Quran ini. Sebab doa para ulama, ya Allah jangan menjemput kami sebelum Engkau memperkenalkan makna batinnya Al-Quran. Kayak apa makna batinnya itu insya Allah. Mudah-mudahan Jumat besok kita bahas. Hari ini kita akan masuk ayat berapa tadi Pak? Ayat ke-94 sampai 96 Ustaz. Awal juz ke-11. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita hanya kita baca dulu 2 ayat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita 94 itu kan yang 93 yang panjang itu ya. Jadi ambil saja 1 atau 2 ayat ya. Ya tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tazirul an la ta'taziru lan nu'mina lakum qad dabbana Allah min akhbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasuluh tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Mereka orang-orang munafik ya. Jadi kalau di sini menggunakan mereka al-munafiqun, jadi ayat yang kita baca itu 93 sampai 90 sampai 98 97 ya, memang munafik tuh. Jadi mereka orang munafik mengemukakan uzurnya. Uzur itu artinya alasan kepada Muhammad apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang. Katakanlah, janganlah kamu mengemukakan uzur. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya. Jadi Allah membisikkan kebohongan-kebohongan hati orang. Jadi Nabi dan orang-orang mengikuti Nabi
tidak mungkin bisa dibohongi, sebab ada bisikan-bisikan suci dari Allah. Dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini orang munafik ya. Orang munafik pada masa Nabi itu dia memprovokasi supaya ayo kita serbu kabilah ini, kabilah itu. Ya, di dalam kepalanya itu kalau kita serbu nanti pasti akan kalah dan kita bagi-bagi harta kekayaan mereka, ladang-ladang mereka, ya perempuan-perempuan mereka diperbudak, laki-lakinya dibunuh. Nah itu orang munafik memprovokasi supaya kita menaklukkan. Isi kepalanya itu supaya nanti kita merampas, dapat ganimahnya atau dapat faednya. Faed dan ganimah itu sama, harta rampasan. Bedanya faed dengan ganimah, kalau faed itu diancam-ancam, dikepung, angkat tangan, ambil aja, jangan bunuh aku. Itu hartanya dirampas, dijarah, itu namanya faed, tidak ada perlawanan. Tapi kalau ganimah memang berdarah-darah, mati, ya. Melimpah darah di situ, mempertahankan diri, keluarga dan hartanya. Tapi pada salah, hartanya dirampas, dijarah, itu namanya hartanya ghanimah. Jadi ghanimah harta rampasan, faid itu harta yang diperoleh dari musuh melalui taktik dan strategi. Maka teroris itu ada konsep faid, harta untuk belanja. Perjuangannya itu faid. Teror, rampas, pom bensin, bobol ATM, ya pokoknya segala semacam-macam itu yang tidak menimbulkan pertumpahan darah, ambil. Ya, sepihak boleh, mereka mati, tembak, ya itu wajar. Tapi kalau kita mati, bagi mereka itu mati syahid, mati mempertahankan NII, Negara Islam Indonesia. Karena kita ini dianggap negara kafir. NKRI itu kafir, NII itu adalah Islam. Jadi perang NII, Negara Islam Indonesia, melawan NKRI. NII itu adalah Islam, NKRI itu adalah kafir. Walaupun orang tuanya ada di dalam situ, walaupun ada anaknya dari situ, bom, karena itu bukan orang tua. Itu bukan anak. Yang dianggap anak itu sealiran. Ya, maka itu minggat dari orang tuanya, hilang. Karena orang tuanya kafir. Itu doktrinnya mereka itu luar biasa. Nah, kemudian ayat berikutnya. Sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksubun. Jadi kelak mereka itu akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Ya, apabila kamu kembali kepada mereka, menggabung kelompok munafik itu, ya, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, berpalinglah dari orang munafik itu, kan sesungguhnya mereka itu najis. Ya, ada dua ayat yang menajiskan. Ada ayat innamal musyrikina najasun, orang-orang musyrik itu najis. Nah, kali ini orang munafik itu najis. Nanti kita akan bahas apa itu najis. Tempat mereka jahanam, neraka jahanam. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi topik kita hari ini adalah munafik. Apa yang dimaksud munafik di dalam Al-Quran, Bapak-Bapak sekalian, kalau kita inventarisir ya. Orang-orang munafik itu, ya, di dalam Al-Quran itu ada berapa itu? Ada sekitar 60 sekian. Nah, kalau saya ungkapkan, jangan-jangan kita masuk juga di antaranya. Jangan-jangan kriteria kita lebih dari 1, lebih dari 2, bahkan lebih dari 5 kriteria kemunafikan yang kita miliki. Jangan sampai nanti kita di sini munafik, kita nggak tahu diri kalau kita munafik. Mari kita bercermin dari Al-Quran. Apakah kita munafik atau bukan munafik? Kalau kita masuk kriteria munafik, cepat-cepat kita istighfar, bertobat, dan Allah
masih memberikan pintu buat kita semuanya untuk bertaubat. Ya, ada ayat berikutnya kan nanti Allah Maha Penerima Taubat. Nah, kita lihat ciri-ciri munafik dalam Al-Quran. Nanti dicari sendiri ya. Hatinya sakit, fi qulubihim maradun. Ayat 10 kan ada. Jadi Down syndrome dalam hatinya. Memang ada hatinya nggak beres tuh. Kita bicara apa, dia tafsirkan macam-macam. Selalu berpikiran aneh, selalu curiga, dan selalu berpikiran berbeda, selalu unik, aneh-aneh lah pikirannya. Itu munafik itu. Ya qurbih maradun. Ada juga lama-kelamaan kalau itu dilakukan pembiaran, maka akan masuk pada khatamallahu ala qurbihim. Itu sudah dipagar, di istilahnya tuh kalau pintunya itu ditembok, nggak bisa dibobol lagi. Nah, nauzubillah. Yang kedua adalah kesukaan yang sangat kuat terhadap hal-hal yang terkait dengan syahwat. Urusan ngaji, no. Ya, urusan nyumbang, no. Ya. Urusan ngaji kayak kita di sini, no. Tapi kalau urusan syahwat, gimana? Matanya tuh jelalatan. Itu munafik. Cenderung menyimpang kepada hal-hal yang syubhat. Kita menghindari syubhat. Dia syubhat nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ini syubhat, ini nggak haram kok. Ini ya terlalu memandang enteng namanya syubhat. Ya hati-hati. Itu ciri-ciri kemunafikan. Itu ada ayat. Buruk sangka kepada Allah. Allah kok diskriminatif ya. Tetanggaku tidak pernah tersentuh air wudhu, jadi konglomerat pejabat, nggak pernah dijewer. Aku salat duha, salat tahajud, apalagi salat fardu, qabliyah ba'diyah, rajin, tapi langganan penyakit, musibah. Gimana sih Allah? Nah, orang suka mencurigai Allah itu munafik. Mengolok-olok ayat-ayat Allah, ayat Quran. Yeah. Sering apa mempelintir Al-Quran. Misalnya bima kuntum ta'lamun. Ya. Bima itu orang Bima. Bima kuntum ta'lamun. Orang Bima kan tidak tahu malu. Itu kan sangat menyakitkan. Dan itu double tuh. Dosanya mengejek Al-Quran, dosanya melecehkan orang Bima. Ya. Ada misalnya orang Jawa juga ada, hampir semua etnik itu ada bahan-bahan ejekannya dalam Quran. Nah ini adalah contoh orang munafik. Ya. Mengolok-olok ayat Al-Quran. Ya. Salat kan nomor 2. Maka dululah salat nomor 2. Maksudnya rukun Islam itu kan ya syahadat nomor 2 baru salat. Tapi mengolok-olok seperti ini itu cirinya orang munafik. Jangan suka mengolok-olok Al-Quran. Yang keenam, duduk-duduk bersama orang-orang yang suka mengolok-olok ayat Al-Quran. Dia supporter. Dia bukan mengolok-olok, tapi suka mendengarkan banyolan-banyolan temannya itu. Bahkan diundang, yuk. Nah, jadi dia partisipan aktif tuh, tukang banyolan. Kemudian bersembunyi di balik sebagian amal-amal yang disyariatkan dengan tujuan untuk menimpakan mudarat kepada orang-orang mukmin. Ya, menggunakan ayat ya untuk kepentingan bisnisnya, untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan apa-apa. Misalnya suka tuh cari-cari ayat, mempreteli ayat. Oh, dulu juga pernah di zaman Orde Baru ya. Wah, pohon beringin itu. Ada ayatnya, wibayuna kata syajarah, menjalin perdamaian, janji suci di bawah pohon beringin. Memang ada ayatnya di bawah pohon, tapi ditambahin pohon beringin ya Golkar. P3 nggak mau kalah kan.
Tuh, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi Bakkata mubarakan lil Ka'bah di Makkah itu, yuk, kiblatnya orang Islam, masuklah P3. Jadi ayat itu dipelintir menjadi ayat P3. Ada ayatnya. Nah, ciri-ciri itu masuk kategori itu. Memaksakan pemahaman Al-Quran untuk kepentingan subjektif jangka pendeknya, itu bagian permainan orang-orang munafik. Ya, misalnya partai yang berlambang bintang. Nah, ada kan surah An-Najm, surah bintang. Oh, ada yang paling panjang surah dalam Quran kan surah Al-Baqarah. Ya, surah sapi betina kan. Ada juga itu. Dan ada semua itu semua. Jadi kalau kita menekankan itu ya, itu bagian daripada kemunafikan. Maka itu jangan mempelintir Al-Quran yang sifatnya universal untuk kepentingan subjektif lokal, sebab itu nggak berkah. Sorry. Kemudian juga, ya, memecah belah persatuan orang yang beriman. Ya, banyak itu caranya. Melakukan persekongkolan jahat, menyalakan api fitnah, mengeksploitasi perselisihan, ya, memperluas jangkauan perselisihan tersebut. Itu dalam surah Al-Hujurat, itu bisa dibaca semua ayatnya, itu seperti poin 8 ini. Yang ke-9, melakukan kerusakan di muka bumi ini, itu At-Taubah. Ya. At-Taubah itu wala tufsidu fil ardi, suka membuat kerusakan alam. Ya, ini yang ke-10 sebetulnya, ini mengklaim dirinya melakukan perbaikan. Aku yang melakukan, aku yang membangun masjid, padahal apa ya? Sebetulnya bukan dia yang melakukannya itu. Orang lain yang melakukan, tapi dia apa, kerjaannya itu tukang mengklaim, ya. Wah, pokoknya dia semuanya tuh. Dia semua. Sepertinya nggak ada orang lain selain hanya dirinya sendiri. Nah, ini yang disebutkan di dalam tadi itu. Jadi mengklaim dirinya melakukan perbaikan, padahal bukan. Mengklaim dirinya dia membangun masjid. Oh, masjid saya di Jakarta, padahal sumbangannya paling kecil. Dia bisa mengklaim dia yang punya masjid. Itu jangan pakai kata saya kalau bukan sendirian. Pakai we atau kami, kita lah. Ya. Nah, kemudian juga orang yang bodoh, asubaha, itu orang bodoh itu munafik sebetulnya. Ujung-ujungnya orang bodoh itu kemunafikan. Karena ingin eksis seperti orang lain, tapi wawasannya terbatas, maka ya pasti akan melakukan sesuatu. Menuduh orang mukmin sebagai orang bodoh. Dia pinter kok. Orang mukmin itu kolot, sarungan lah, apalah. Itu ciri-ciri kemunafikan. Bersikap sangat keras di dalam perselisihan, namun terkadang dalam keadaan tertentu diiringi dengan kata-kata yang indah. Wah, bukan main kasarnya, tapi giliran kepentingan anaknya atau kepentingan istrinya, kepentingan etiknya, baik sekali. Nah, susah dibaca orang ini. Angin-anginan, bunglon. Sekarang warnanya ganti dalam sesaat. Yaitu dia. Nah, kemudian apalagi tidak kembali kepada kebenaran serta bersikap fanatik. Fanatik, pokoknya aku yang paling benar. Sebenar apapun orang lain, nggak pernah benar orang itu. Itu dia. Jadi munafik. Lalu berwali kepada orang kafir. Berwali itu artinya apa? Meminta dipimpin oleh orang kafir. Padahal ada orang mukmin yang lebih bagus, yang tidak kalah pentingnya. Dia lebih suka dipimpin oleh orang kafir. Nah, ada juga kita ini. Nggak ada sense religinya nggak ada. Yang ada adalah sense politikalnya. Itu kan separtai saya. Mau agama apapun itu separtai saya, aku akan dukung.
agama menjadi nomor sekian. Oh, itu kan sekampung saya, nggak peduli agamanya apa. Oh, itu kan sepupu saya, nggak peduli agamanya apa. Jadi berwali kepada orang kafir, tidak kepada orang mukmin. Nah, kapan hati kita itu lebih condong kepada orang tidak beriman, malah condongnya kepada orang kafir, itu kemunafikan. Dalam bahasa Quran. Nah, kemudian menunggu-nunggu untuk melihat keadaan orang mukmin. Jadi menunggu-nunggu untuk melihat keadaan orang mukmin. Jadi kalau dia baik, mendukung Islam. Tapi kalau nggak ada harapan, nggak apa-apa. Ini kan negara Indonesia, ini negara demokrasi ya memang. Kalau dia memang terpilih berarti itu yang terbaik kok. Tapi begitu dia melihat peluang, oh ini kayaknya dia tokoh ini paling hebat ini. Enggak kok, kita harus memilih. Kita kan mayoritas muslim, jadi kita harus jadi pemimpinnya. Wah, orang seperti ini susah dipercaya. Itu hipokrit, munafik. Ya, jadi tidak berdasar kepada objektivitas penilaiannya. Nah, kalau objektivitasnya dan memang konsisten mempertahankan objektivitasnya itu bukan munafik. Daripada kita dipimpin oleh orang KTP-nya Islam, tapi penjahat, lebih baik dipimpin oleh orang non-Muslim, tetapi itu insya Allah di samping-sampingnya itu adalah orang bisa menutupi. Dan dia selama ini reputasinya tidak pernah diskriminatif dalam memimpin. Ya, itu boleh kita dukung. Kan yang paling penting adalah mereka bisa mengantarkan martabat kemanusiaan lebih tinggi. Nah, itu bukan munafik. Daripada kita, yang penting KTP-nya Islam, coba. Maling kok diminta untuk menjadi pemimpin. Lebih baik dipimpin oleh orang non-Muslim daripada KTP-nya Islam penjahat. Lihat dalam Quran. Ada ayatnya itu kan. Baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Negara yang sangat indah, penuh pengampunan Tuhan. Ketika itu yang memimpin siapa? Seorang perempuan lagi. Ratu Balqis. Yang mendapatkan gelaran Laha Arshon Ari Azim, pemilik superpower. Tapi heran, kenapa Tuhan menyebut Ratu Balqis itu Laha Arshon Azim, pemimpin yang sangat hebat. Padahal dia penyembah matahari kan. Jadi seolah-olah ayat ini mengisyaratkan kita lebih baik dipimpin oleh penyembah matahari daripada Fir'aun yang berKTP Islam. Nah, iblis yang berjubah malaikat. Mana yang kita pilih? Ya. Ada seorang apa adanya, menerapkan prinsip-prinsip luhur kemanusiaan. Ya. Untuk orang Islam, aku minta wakilku yang beragama Islam untuk berbicara tentang ini. Saya takut salah. Tapi kita harus fairness. Umat ini mayoritas Muslim, maka nggak boleh membuat satu kebijakan yang justru tidak memberikan kepemihakan kepada minoritas. Itu tidak adil. Adil itu kan bukan menyamaratakan sehingga yang kecil dan yang besar itu harus disamakan. Itu tidak adil malah. Adil itu ya proporsional. Wajar dong umat Islam itu mendapatkan porsi yang lebih besar, lebih tinggi karena dia mayoritas. Ya. Jadi kalau dipaksakan sama rata sama rasa, berapapun agamanya yang penting, ya itu bisa, itu bukan adil, itu memeras, merampas. Tapi ya itu tadi, keadilan bisa berarti proporsional, bisa juga berarti pemerataan. Ya tergantung konteksnya dan dimensinya apa. Kemudian juga termasuk munafik itu menunggu-nunggu untuk melihat keadaan orang tadi. Melakukan kesepakatan dengan ahli kitab melawan orang-orang mukmin. Ini ditegaskan dalam surah Al-Hasyr ini. Ya. Dia lebih suka kerjasama dengan orang-orang ahli kitab daripada orang-orang Islam itu sendiri. Nah, itu dangkal sekali keimanannya. Lebih suka kerjasama orang lain daripada saudaranya sendiri yang seiman. Ya, seolah-olah nasionalisme di atas keimanan. Ya,
bagi kita yang beragama Islam, saya kira kita perlu tegas, ya, bahwa al-ittihadu yujadul quwwah. Kita harus memperhatikan kepentingan, ya, keimanan kita. Malam yahtamu bi umuril muslimina falaysa minhum. Itu kata Nabi. Barang siapa yang tidak mementingkan urusan, ya, urusan keagamaannya, keislamannya, maka dia bukan orang Islam. Pertimbangannya itu soal agama belakangan, paling terakhir lah. Yang penting ini dulu lah. Nah, sebetulnya tergantung juga sih ya. Tetapi kalau memang itu sudah sampai ke hal yang prinsip, dan yang prinsip itu dinafikan Islamnya, yang diprioritaskan itu adalah kolega bisnisnya, itu keluarganya, sekampungnya, sealma maternya, nggak peduli keimanannya. Hati-hati, hati-hati. Munafik loh. Masa sih nggak ada sense religinya sama sekali? Tidak punya sense keislaman lagi. Oke lah kalau kamu nggak mau sholat, nggak mau puasa, tetapi memihak sedikit saja dari hatinya untuk membesarkan agamanya sendiri di bumi tempat kelahirannya. Enggak. Malah justru musuhnya. Ya, lebih memusuhi Islam daripada orang non-Muslim. Ada yang kayak gini Bapak Ibu. Dalam hal ini kita harus tegas loh Bapak Ibu. Jangan abu-abu. Tapi nggak boleh fanatik. Ya, memaksakan kehendak itu juga salah. Ya. Jadi liberal itu, ya udah nggak usah menjadikan agama itu sebagai referensi. Lihat aja kondisi objektifnya kayak apa. Jadi ingat, kita ini mau kemana? Malam yahtamu bi umuril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan keislamannya, maka dia bukan muslim, kata Nabi. Tapi kita juga tidak boleh mendalimi orang lain mentah-mentah mayoritas, dia memaksakan kehendaknya kepada minoritas. Kamu nggak ada kok, kalau perlu kami usir kalian. No. Dalam Islam tidak ada mayoritas minoritas. Siapapun harus dihargai kemanusiaannya. Yang penting fairness itu. Fairness itu apa sih? Ya adil, proporsional lah. Wajar lah. Kalau kepala negara Indonesia adalah orang Islam. Ini kan kita one man one vote ini kan. Malah justru ironi kalau yang terpilih menjadi kepala negara Islam itu adalah non-Muslim. Tidak ada undang-undang dasarnya kepala negara itu harus Islam, nggak ada. Tapi kalau kepala negara di Indonesia ini non-Muslim, kebangetan. Ya, sama juga di Amerika kan. Nggak ada tuh yang mengatakan orang Islam tidak boleh kepala negara di Amerika. Tapi kalau ada kepala negara di Amerika, wah itu luar biasa itu. Ya, tidak tertutup kemungkinan terjadi dua-duanya. Karena itu, kalau mekanisme demokrasi, fairness, dan tidak ada kezaliman di dalamnya, benar-benar yang memilih mereka itu adalah hati nurani secara objektif, itu go ahead, jalan aja. Tetapi kalau ada rekayasa, kalau ada kesengajaan untuk membungkam kekuatan Islam, ya dengan menggunakan power-power subjektif, interest tertentu, itu hati-hati. Munafik. Bahaya munafik itu. Lebih bahaya daripada orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kemunafikan itu, orang munafik itu lebih jahanam tempatnya daripada orang kafir. Itu Quran. Kemudian lari dari melawan musuh saat perang. Dia memprovokasi orang, tapi minta, aku perlu ya Rasulullah, aku nggak ikut perang dulu deh hari ini. Tapi giliran menang, bagi-bagi harta, aku kan yang merancang. Berarti aku harus dapat separuh daripada kalian. Prajurit yang berdarah dapatnya sedikit. Si munafik itu pintar bicara dari muka, akhirnya dapat banyak. Itu orang-orang munafik itu. Energi yang dikeluarkan sedikit, tetapi dia paling dapat banyak. Ada orang berkeringat bermurah darah, dapatnya sedikit. Itu situasi kemunafikan yang terjadi. Hatinya tertutup sehingga tidak lagi mampu memahami kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim juga ada dalam surah Al-Baqarah.
memfitnah manusia. Kerjaannya memfitnah melulu. Dia nggak mampu mencapai prestasi itu. Orang yang mencapai prestasi itu difitnah, itu kan dekat orang bos. Jangan ditiru itu memang menghalalkan segala cara. Padahal itu fitnah. Orang wajar kok. Hanya karena kita tidak mampu bersaing yang mereka sudah potensial, mempersiapkan diri sejak awal. Wajar kalau dia menang. Kamu baru kemarin mau mulai kalah, tiba-tiba memfitnah orang lain. Ya, jadi itu tidak jantan, tidak gentle. Gentleman itu ya akui kesalahan, bukan tidak mengakui kesalahan kemenangan orang. Jadi munafik itu kalau tidak mau mengakui kelemahannya dan tidak mengakui kemenangan orang. Kerjaannya memfitnah, dia menipu Allah. An-Nisa itu coba kita lihat ayatnya. Malas dalam melaksanakan sholat, itu ada ayatnya. Ria, suka pamer, mendemonstrasikan kemewahannya di tengah orang lain menderita. Sedikit berzikir, orang lain tumpah ruah, kantor-kantornya sholat berjamaah, ada istighosah, di kantornya ada maulidan, ada Isra Mi'raj, ada buka puasa, dia nggak mau menyendiri, dia di rumah aja, atau dia kerja di depan komputer, atau mojok tuh di masjid di situ, WA, nggak dengarkan ceramah, hanya karena absensinya, dia datang karena absensi aja. Ya, malas berzikir. Kemudian terombang-ambing antara orang-orang mukmin dan kafir. Mana ya? Linglung ya. Apakah aku si A atau si B? Orang munafik itu suka linglung. Ya kita percepat. Menipu orang mukmin, suka kerjaannya menipu orang mukmin. Orang mukmin itu kan jujur, percaya padanya. Dikerjain dia. Coba kita lihat bisnis club itu kan yang tertipu banyak itu umat Islam itu. Kasih ayat, udah tertipulah mereka. Aku kerjain kamu. Itu kata mereka. Ya, berhukum kepada tagut. Tagut itu dia menjalankan hukum tagut. Ayat-ayat Al-Quran yang begitu bagus, rapi, sistem hukumnya kok hukum lain yang dianggap. Ya, tiba-tiba ada keputusan hukum kita. Oke. Di Pantai Ancol kita bikin kawasan di situ 5 km nude beach atau pulau yang dibuat situ tuh menonjol sendiri itu. Oke, di sini kita bikin nude beach. Apa itu nude beach, Bapak Ibu? Tidak boleh ada sehelai benang di pantai itu. Itu kesepakatan demokrasi. Oke, kita siapkan satu pantai telanjang di situ, jangan ada pakaian. Yang protes ya jangan masuk. Yang setuju oke. Nah itu nggak boleh. Negara Pancasila tidak boleh mentolerir ya perilaku yang bertentangan dengan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi atas nama agama dan atas nama Pancasila nggak mengizinkan ada nude beach di NKRI ini. Kalau ada itu harus diprotes. Nah kalau nggak mau protes diam-diam aja itu munafik. Ya, jadi jangan gampang mentoleransi kebatilan. Itu nggak ada imannya tuh. Ya, sangat kuat di dalam menghalangi hukum Allah dan tidak rela berhukum kepada hukum Allah. Itu ada An-Nisa. Semua hukum-hukum yang memihak kepada Islam atau Al-Quran, ngapain sih pakai perbankan syariah? Udahlah perbankan konvensional aja. Ngapain taruh uang di bank syariah? Udah dari bank konvensional aja. Itu ada apul iman. Kalau dulu dalam keadaan tidak ada bank syariah, taruhlah di bank-bank publik ya, konvensional. Tapi sekarang kan sudah bank syariah. Kalau kita memang betul-betul beriman, ambil yang maksimum. Jangan mengambil sesuatu yang minimum. Ya. Memang ada kaidahnya. Malayu dirkukullu, la tudrikukullu. Apa yang kalian tidak bisa dapat semuanya, jangan melepaskan semuanya.
Ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat boleh kita melakukan sesuatu. Dulu belum ada bank syariah, bolehlah kita simpan di bank konvensional. Sekarang bank syariah sudah ada di mana-mana, maka tidak boleh kita menyimpan di bank-bank konvensional. Ya, kalau mau konsisten sebagai orang beriman, ya itu terserah kita semuanya. Kita jangan keenakan, aku gak mau repot. Iya, beragama itu memang harus repot. Lama-kelamaan, kerepotan itu dinikmati. Aku nikmati salat, aku nikmati puasa. Orang lain mengatakan terbebani puasa, I am enjoy. I love to pray. I love to fasting. Ya. Kalau we have to pray, kita harus puasa. Itu ahlu ta'ah. I have to pray, I have to fast, I have to fasting. Itu ahlu ta'ah, tapi I love to pray. I love fasting. Aku mencintai puasa. Itu ahlul ibadah. Kalau we have to pray, we have to fast. Itu ahlu ta'ah. Yang paling bagus, jadilah ahlul ibadah. Bukan ahlu ta'at. Jadi dia sangat taat, tetapi sesungguhnya tidak kental ibadahnya, ketaatannya. Ya. Ketaatan itu kan seperti pembantu, supir. Ya. Pada umumnya mereka itu taat. Sudah siram kembang, tukang kebun tuh. Udahnya, sudah Pak. Sudah cuci mobil, sudah Pak, sudah semua. Sudah masak Mbak, sudah semua. Semua dilakukan karena ingin dapat honor setiap bulan kan. Sudah salat, sudah ya Allah. Sudah puasa, sudah. Ya, aku bebas neraka. Aku sudah selesai. Tapi kalau orang mukmin sejati, ya, yang ahlul bait itu, ya, tanpa disuruh, tanpa ditanya, begitu bosnya keluar, oh, udah bersih mobil ya, udah Pak, alhamdulillah. Saya juga sudah perbaiki itu Pak, bosnya, ya, di mana ambil uang? Iya, saya otak-atik Pak, ternyata dapat. Oh, ada sudah lama baut yang mobil lama itu, mobil tua sudah nggak digunakan, jadi saya rekayasa. Wah hebat ya, ya Pak. Jadi dia menganggap bosnya itu dengan tulus dia mengabdi. Ya. Tapi kalau ahlu ta'ah, kalau nggak disuruh nggak. Cuci mobil, kalau nggak disuruh nggak dicuci itu ahlu ta'ah. Kalau ini dia tahu kewajibannya apa. Aku menikmati ini sambil nyanyi cuci mobil. Ya, sampai dipretelin semua yang bisa bukannya permukaannya dicuci, itu ahlul ibadah. Salat ya, nggak ada yang lihat tapi salat tahajudnya banyak banget. Nah itu ahlul ibadah. Tapi kalau ta'ah sudah duhur, udah salat sunat enggak. Jadi hanya melakukan fardu. Maaf ini. Ya. Berikutnya adalah menimbulkan kerusakan di kalangan orang-orang mukmin, memecah belah, menuduh, provokator. Ya Allah, nggak bisa melihat orang itu senang. Dia sedih melihat orang senang dan senang melihat orang bersedih. Ya Allah, ada tuh orang kayak gitu itu. Bahagia melihat orang menderita, menderita melihat orang lain bahagia. Itu munafik itu. Sumpah palsu gampang. Itu surat Taubah. Penakut dan pengecut, Masya Allah. Pembenci orang-orang muslim dan keluar dari wilayah mereka. Saking bencinya, udah anak, kamu nggak usah pergi ke masjid, nanti kamu jadi teroris. Pada KTP-nya Islam, bayangkan Bapak, saya tahu Pak, ada pejabat kita, anaknya mau pergi ke masjid, nggak usah ngaji. Oke, Pak, ini ada guru privat, ngapain ngaji privat segala macam, nanti kamu jadi garis keras di situ. Jadi anaknya dilarang pergi ke masjid, nggak usah pakai pembimbing. Ya, dianya juga nggak salat Jumat. Nanti salat Jumat kalau ada bosnya di kantor, itu munafik. Tampak rasa takut pada diri mereka ketika disebut perang di dalam ayat-ayat Allah. Kalau ada urusan, oh ini kita harus berjihad, ini dia gemetaran tuh. Aku nggak mau perang, mau selamat aja. Nah, kemudian mencela amal saleh. Ngapain zakat? Enak-enak. Jadi kayak Sa'labah, kayak Alqamah. Rela dan benci karena kepentingan dirinya sendiri.
Wow, kalau kepentingannya ngamuk tuh, kayak iblisnya keluar. Itu ya, Taubah 58 kita akan sudah dibahas. Menghina amal orang dan tidak ada sesuatu yang bisa membuat mereka itu ridha. Jadi menghina amal orang-orang mukmin yang sedikit, ya kalau amalnya sedikit udah nggak usah digupit, pelit dan sebagainya. Jadi sahabatnya pilih-pilih merek, beda dengan posisi yang paling hina. Ya nggak apa-apa, kita melakukan begini. Jadi nggak ada optimismenya sama sekali, nggak ada nilai jihadnya, ngalah terus, ngoyo terus. Itu tidak punya energi untuk membela agamanya itu. Memerintahkan kepada kemungkaran. Oh, hanya karena bosnya menerapkan sebuah kebijakan, nggak apa-apa. Dia ikut serta di situ, jadi centengnya di situ. Melarang dari hal-hal yang ma'ruf. Orang menyuruhkan yang baik, dia malah melarang kebaikan. Bakhil, apa itu bakhil? Pelit, melupakan Allah. Kita diminta untuk zikir Allah, dia dandutan di saat bulan Ramadan, orang salat tarawih. Ya Allah, banyolan, menyuguhkan lawatan-lawatan yang membuat orang ketawa terpingkal-pingkal, mabuk, keluar air mata kegembiraan. Padahal mestinya malam itu diajak orang menangisi dosa masa lampaunya. Ya. Menyelisihi dan tidak memenuhi perjanjian dengan Allah. Ya. Berjanji pada saat akad nikah itu kan janji suci kita dengan Allah. Mitakan galida, baru 3 bulan langgar janjinya dengan Allah, cerai kawin lagi. Hipokrit itu, munafik itu. Tukang kawin, tukang cerai, mengkhianati janji sucinya Allah. Gembira karena tidak ikut berjihad dan membenci jihad itu sendiri. Maunya menang, maunya aman terus. Saling mengingatkan untuk tidak berjihad. Gak usahlah, kita perang damai aja lah, bayar. Udahlah, nggak apa-apa. Gak usah bongkar aja masjid itu kalau mengganggu itu. Ya Allah, orang kayak gini kayak nggak pernah mati. Ya, kan ada jihad itu penting loh di akhirat. Kamu berjihad nggak di dunia? Apa kontribusimu terhadap kejayaan umat? Nggak ada, malah provokator, nggak ada. Ya, tempatmu bukan di surga, sana tuh tempatmu, seberang sana. Menelantarkan jihad dan menyebarkan berita yang menakutkan untuk mengguncang jiwa dan meruntuhkan keyakinan orang lain. Rasa aman dan iman dalam jiwa orang mukmin. Dalam istilah Arabnya itu al-irjaf. Irjaf itu menakut-nakuti orang lah. Ada Islamofobi, mungkin cara kerjanya kayak gitu. Orang lain untuk menakuti Islam sehingga orang tidak mau pakai atribut Islam. Jilbab buka, nanti kamu dikira teroris. Yang nggak usah ke masjid, nanti dikira alim. Nggak usah pakai ngaji segala macam, nanti kamu dikira garis keras. Akhirnya dipretelin satu persatu atribut keagamaannya, munafik. Terlalu cepat membuang atribut keislaman, itu munafik. Tidak ada pertolongan Allah untuk mereka. Para munafik itu nggak ditolong Allah. Memutus hubungan silaturahim itu kerjaannya. Menaati orang kafir lebih gampang daripada menaati orang Islam. Munafik dan fasik dalam sebagai urusan itu lebih ditaati. Membenci apa yang diridai Allah. Itu ada itu. Masya Allah. Na'udzubillah. Kemudian dengki kepada orang mukmin, mereka bisa dikenali dari kiasan kata-katanya. Tidak vulgar, tapi itu bisa gampang kok dibaca. Ini arahnya ke sini. Cari selamat orang ini. Berlambat-lambat dari orang mukmin dalam berjihad. Setengah hati mau berjihad. Quran tidak bermanfaat buat mereka, bahkan menambah kefakiran mereka. Di samping kekafiran yang sudah ada di sebelumnya kan. Jadi Quran itu penghambat, Quran itu beban. Ya Allah. Kembali melakukan apa yang mereka dilarang melakukannya. Jadi kembali ke jalan lamanya yang batil itu.
melakukan pembicaraan rahasia di dalam hal dosa, ya, permusuhan dan bermaksiat kepada Allah. Diam-diam dia ternyata ahlul maksiat, tapi depan publik pintar, hipokrit banget. Ya. Minta izin untuk tidak berjihad dengan alasan khawatir kena fitnah. Aku kan mertuaku non-muslim, jadi kalau saya ke sana gak enak nanti jujur, padahal apa urusan. Jadi agamanya hanya di mulut, hanya di KTP, ya, tetapi dalam hatinya sebetulnya sudah gak ada lagi. Nah, mencari alasan ketika tidak berangkat jihad, bersembunyi dari manusia, ya. Tidak suka kerja gotong royong, individualistik, menyukai bila perbuatan keji tersebar luas di kalangan orang-orang beriman, suka memviralkan sesuatu yang aneh-aneh demi untuk mencari popularitas, senang bila ada musibah menimpa orang lain, orang mukmin terutama, dan tidak suka bila Allah memberikan mereka itu kekuasaan di muka bumi. Nggak suka kalau hukum Islam, nggak suka kalau orang alim yang jadi pemimpin. Wah, nanti kami dibenci karena kami tidak pakai jilbab, nanti kami tidak disukai orang karena kami tidak bisa ngaji. Jangan karena kelemahan kita lah sampai kita tidak inginkan rezim yang baik itu tidak berdaulat. Kadang-kadang diberi kelebihan secara fisik, ya, jadi kelebihan secara fisiknya, tapi tidak pernah disyukuri. Ya. Orang yang tidak bersyukur bukan hanya kafir, tapi juga munafik. Nah, kalau mau dihimpun Bapak Ibu mungkin lebih dari itu, tapi kalau kita lihat sifat-sifat munafik ini perlu kita jauhi, ya. Dan dalam hadis Nabi memang ada 3 yang sering populer, ya. Kita lihat ini, misalnya ciri-ciri munafik dalam hadis Nabi, ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ayatul munafiqina talata, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara, berdusta, jika berjanji, mengingkari, dan jika dipercaya, dikhianati. Nah, ada hadis lain juga yang menjelaskan bahwa berdebat hingga melampaui batas termasuk dalam kategori munafik. Berdebat tidak pernah, ya, kayak di TV-TV debat itu loh. Orang bingung gimana jungkir balik. Secara hukum, waduh, tidak pernah ada yang kalah. Perdebatannya itu sengit sampai berminggu-minggu pun tidak pernah selesai. Nah, nggak ada yang mau ngalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah jangan sampai kita termasuk di antaranya. Mari kita taubat sebelum bulan suci Ramadan mencuci kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini, terutama mengenai begitu lengkapnya ciri-ciri mengenai orang-orang yang munafik itu, dan semoga sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz, Bapak dan Ibu, dengan apa yang disampaikan begitu jelasnya melalui slide-slide yang telah disampaikan tadi itu, kita bisa melakukan muhasabah sebaik-baiknya, jangan sampai ternyata dari apa yang disampaikan tersebut ternyata disadari atau tidak disadari, ternyata kita selendangkan juga menjadi pakaian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan betapa pentingnya kita memperbanyak istighfar kita atas apa yang kita dapati seandainya dari apa yang disebutkan tadi itu ternyata masih juga kita melakukannya dalam keseharian kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz mohon izin kita akan memasuki wilayah tanya jawab pada pagi hari ini. Kami mencoba melihat beberapa pertanyaan yang telah disampaikan di dalam forum ini. Pertama yang kami ingin bacakan adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hermin, Ustadz. Memang tadi Ustadz telah menyampaikannya, namun yang ingin dikemukakan oleh beliau bahwa kita di dalam keseharian kita seringkali bahwa memang di dalam kita melaksanakan sholat, zikir, kadang-kadang kita melaksanakan sholat gitu, tetapi antusiasmenya kurang kadang-kadang, sehingga kita masih kadang-kadang melaksanakan sholat itu lebih ke arah melepaskan kewajiban, sehingga kadang-kadang zikir kita juga tidak kita lengkapi, atau zikir kita juga menjadi terburu-buru di dalam pelaksanaannya.
Nah, apakah hal ini juga termasuk salah satu indikasi di dalamnya? Dan yang paling utama adalah bagaimana Ustadz untuk membuat kita bisa terhindar dari kategori yang demikian, dalam artian bahwa kita semakin antusias mengerjakan sholat itu dan kemudian kita lebih istiqomah lagi di dalam melaksanakan zikir itu sendiri. Mohon pencerahan dari Ustadz. Ya, menyadari diri kita memenuhi kriteria kemunafikan itu hidayah Allah. Dan kalau kita berusaha untuk mengikis sedikit demi sedikit, walaupun tidak langsung, tidak sekaligus, itu bagian daripada keberpalingan kita daripada sikap kemunafikan kita. Kita pulang kampung kepada bumi, ketulusan, kejujuran, fitrah. Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu lawannya munafik. Jadi fitrah itu kejati dirian kita sesungguhnya. Bayi itu tidak ada yang munafik. Orang dewasa itu yang munafik. Maka itu semua bayi itu masuk surga, apapun agama tuanya. Iya kan? Jadi wilayah kafir itu hanya wilayah buluk, balik, ya akhir balik sampai wafat. Tapi ketika anak itu janin, semuanya itu agamanya fitrah. Anak yang bayi itu tidak boleh itu. Jangan mentah-mentah bapak ibunya itu kafir atau non-muslim, otomatis anaknya itu non-muslim juga. Enggak. Kategori muslim tidak muslim itu ketika orang itu sudah balik. Anak SD, ya, agamanya apa? Agama saya apa misalnya Yahudi. Nah, belum tentu itu Yahudi. Sebab yang dihitung argo keberagamaan orang itu dihitung ketika anak itu sudah balik. Balik itu kapan? Mulai menstruasi kalau anak perempuan, sudah mulai mimpi bahasa kalau anak laki-laki. Sebelumnya itu masuk kategori muslim. Walaupun orang tuanya membawanya dia ke gereja, membawanya ke sinagog, membawanya ke mana-mana. Ya. Yang perhitungan argo itu, argo apakah orang itu muslim atau tidak, itu adalah al-bulugh. Iya. Itu kan yang diwajibkan beragama Islam itu, yang diwajibkan menjalankan rukun iman, rukun Islam itu, yang menjalankan syariat itu diwajibkan kepada orang mukallaf. Kalau belum mukallaf itu belum wajib. Siapa mukallaf itu? Ialah orang yang terbebani hukum. Kallaf yukallif taklifun, orang yang cakap melaksanakan hukum. Itu yang wajib. Ya. Makanya itu jangan kita menganggap, oh bayi ini anaknya itu anak Kristen, itu anak Yahudi, itu anak Konghucu. Ya. Kullu mauludin yujadu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu, anak-anak kecil itu fitrah. Fitrah itu fitrah Allah. Nah, Allah difatarun nas, yang Allah berikan kepada anak manusia itu. Nah, kalau orang sudah balik itu, sudah menstruasi, sudah mimpi basah, ya baru memilih agamanya. Nah, itu dia agamanya apa. Tapi kalau bayi kecil itu, anak-anak kecil itu, udah dia muslim kok. Apalagi janin, semua janin itu sekalipun ibu kandungnya itu kafir, janinnya tetap muslim, dalam arti muslim fitrah. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah sadar kalau kita itu munafik, itu bagian daripada solusi menghentikan kemunafikan itu. Kalau kita sok tahu, nggak tahu aku pakai munafik atau enggak, aku akan tetap apa adanya. Ya, itu tidak ada pertobatan. Nah, kalau kita sudah mulai sadar, ya Allah, ternyata aku di antara 60 sekian tadi itu ada, ternyata hampir separuhnya ada pada diri saya itu. Nah, mulailah hari ini sebelum Ramadan besok, bersihkan diri kita. Aku tidak boleh pelit, ya tadi ada kan. Aku tidak boleh jadi provokator. Ya, aku tidak boleh diam-diam diri aja. Ya, aku nggak boleh memberikan kebohongan. Aku tidak boleh melakukan sumpah palsu. Aku nggak boleh melakukan menyanyiakan amanah orang. Nah, dengan tahu kriteria munafik seperti ini, lantas kita mencegah diri kita untuk tidak melakukannya.
itulah orang muttaqin, itulah orang mukminin, itulah orang muslim sejati. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kriteria yang kita paham pagi ini, kita akan selamat menjalani sisa-sisa umur ini, dan kita nanti akan dikategorikan sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Kan ada panggilan Tuhan yang dirindukan kan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Ya, kalau kita tahu kelemahan kita, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ampuni masa lampau saya yang munafik ini. Ternyata aku juga munafik. Bulan suci Ramadan datang setiap tahun, membersihkan sikap-sikap, jiwa-jiwa dan sifat kemunafikan kita. Munafik itu bersihkan dalam bulan suci Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan itu kayaumi waladathu ummuh, fitrah kembali seperti yang baru lahir. Nah itu. Ya. Kemudian yang kedua, gimana ya supaya kita menyadari agama itu penting, dan sholat itu misalnya nikmat, jangan terasa beban. Latihan untuk mencapai kecintaan sholat itu pasti dapat. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari pasti akan dapat. Mansara wasalah, barang siapa yang berjalan, memulai perjalanannya untuk hijrah, maka itu pasti akan sampai. Tapi jangan pernah berharap untuk sampai kalau tidak memulai, dan jangan berharap untuk menemukan sesuatu kalau tidak bersungguh-sungguh. Bagian daripada kesungguhan kita malam ini ikut ngaji seperti ini. Amin. Sering share, semoga ada manfaatnya. Itulah Pak Hasanuddin. Baik, boleh ada pertanyaan lagi Ustaz? Monggo silakan. Baik Ustaz, di sini disampaikan oleh Ahmad Fikri. Beliau menyampaikan beliau adalah seorang milenial yang ikut hadir dalam forum ngaji ini. Nah, beliau menanyakan Ustaz, pada inti dari apa yang dikemukakan ini Ustaz, apakah termasuk kategori munafik juga apabila kita tidak memberi ruang kepada seseorang itu untuk melakukan perbaikan di dalam dirinya. Nah, dalam hal ini disampaikan dalam case ini ketika seseorang itu berbuat salah dan kemudian dia telah melakukan upaya perbaikan-perbaikannya, tetapi kita tetap tidak mau menerima kebaikan yang dilakukan itu, sehingga seakan-akan terus-menerus orang itu berbuat kesalahan dalam pandangan kita, tidak ada celah untuk perbaikan di dalam dirinya. Nah, apakah sikap seperti ini menganggap orang lain selalu dalam kesalahan itu adalah merupakan salah satu juga indikator bahwa itu adalah seorang munafik juga, Ustaz? Iya, jadi gini. Contoh orang yang munafik itu menarik garis konfrontasi dengan perjuangan Rasulullah. Apa visi dan misi kehidupannya Rasulullah SAW? Tanhanil fahsya'i wal munkar, mencegah kebatilan. Kita lihat kepada Nabi, pernah gak Nabi itu seperti Nabi Nuh? Ini orang keras kepala banget ya. Aku 950 tahun berdakwah, gak pernah mau berubah. Ya Allah, udahlah, mampusin aja semua mereka itu benar mampus, ditimpakan banjir bah. Semua yang tidak naik di atas perahunya Nabi Nuh mati. Nyesal sejadi-jadinya Nabi Nuh. Sampai di akhirat dia menyesal, ya Allah, kenapa aku nggak sesabar Nabi Muhammad? Sampai kakinya berdarah-darah masih memaafkan orang yang melakukannya. Aku nggak pernah dibegituin, tapi aku terlalu cepat putus asa. Mendoakan mereka itu binasa aja lah semua. Binasa beneran. Nah, kalau bagi saya, mungkin kita bisa beda pendapat ya. Adinda, ya, justru jihad yang sesungguhnya itu adalah melawan diri sendiri. Aku sudah mau putus asa, lawan. Kita nggak boleh putus asa. Justru di sini tantangan. Semakin besar tantangan, maka semakin peluang untuk lulus itu besar. Semakin besar ujian, semakin tinggi kelas yang dinaiki. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Anggaplah itu ujian. Di mana ada masalah, itu adalah ujian. Setiap ada ujian, pasti di situ ada kenaikan kelas. Jadi kalau bertubi-tubi ada ujian, bertubi-tubi kita dipromosi untuk martabat ketinggian di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mau takut terhadap resiko misalnya, itu berarti menghindari ujian. Tidak ada promosi tanpa ujian. Silahkan berada di jalan di tempat, ya, di standar hidup yang sederhana banget. Karena jika ingin naik, memang resikonya harus ditempa oleh angin. Adinda, kita sangat bersyukur Anda bisa mengikuti ya Zoom-nya para orang tua kita di sini.
Tapi di sini bukan hanya Anda, ini sejumlah anak-anak yang generasi milenial juga, putri-putri di sini banyak nih. Ya, justru rahasia keberhasilan Nabi, ya, melewati usianya, meloncati usianya. Dia terlalu cepat dewasa walaupun dirinya masih milenial. Milenial yang hebat itu ialah yang mampu meloncati usianya. Usianya masih milenial, tapi pikirannya sangat matang. Tidak semua milenial itu sukses. Milenial yang berhasil itu ialah orang yang berhasil melewati usianya lebih cepat. Kalau larut dengan kemilenialannya itu, asyik dengan kemilenialannya itu, nggak tahu lah, kemilenialannya itu ya, berarti itu bukan milenial yang sukses. Milenial yang sukses ialah mempercepat masa kemilenialannya, lalu loncat menjadi generasi X gitu ya. Jadi bolehlah kita generasi Z, tetapi pikirannya adalah generasi X. Wow, itu yang hebat. Wahai para generasi X, bolehlah kepalanya berubah, tapi spiritnya itu adalah generasi Z. Nah, itu Nabi itu. Nabi tidak pernah termakan usia di dalam gerakannya. Tapi ketika ia kecil, dia melampaui masa kekanak-kanakannya. Dia koordinator pengembala kambing ketika ia masih remaja kecil. Asosiasi para pengembala ternak di Mekah memilih secara aklamasi pimpinannya Nabi Muhammad kepada dia yang paling muda. Usia SD memimpin jenggotan berewokan situ. Kenapa? Al-Amin, ya kan? Tapi setelah dia dewasa, dia selalu tampil ya heroik, lupa umurnya. Itu dia. Jadi generasi Z yang merasa generasi milenial, tapi generasi milenial pada saatnya dia kepalanya sudah generasi Z. Nah, jadi kalau ingin menjadi manusia sukses itu ialah ya ada standar, apakah itu Z atau X. Yang penting kriteria idealnya itu kita capai. Mau Z, mau X, inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah mau Z atau mau X, tapi yang paling bertakwa. Nabi ketika milenial, tapi dia menjadi generasi Z paling unggul, Al-Amin, menjinakkan persengketaan para generasi Z yang ada di Ka'bah pada waktu itu. Lahirlah gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin, orang terpercaya, itu lahir ketika Nabi masih milenial. Jadi sebelum jadi Nabi, sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, adinda yang generasi milenial ini, jadilah generasi Al-Amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Itu kata Quran. Sesungguhnya generasi ya milenial yang sejati ialah Al-Qawi, yang tahu, yang kokoh, yang tangguh, dan Al-Amin, terpercaya. Ya, apa artinya kita generasi milenial? Tapi milenial dimanfaatkan untuk dosa, bukan main. Ya, 10 pacarnya digonta-ganti. Wah, milenial banget, no. Bukan main. Tiap hari ganti jam tangan. Hari ini Mercy. Ya, besok BMW, tapi punya bapaknya. Itu bukan milenial. Itu konsumerisme, malah justru itu bukan generasi positif. Itu generasi konsumtif. Generasi milenial yang sejati itu adalah generasi produktif. Kalau milenial tapi konsumtif, itu lebih rendah daripada generasi Z. Generasi Z itu menggunakan BMW, Mercy, Rolex, itu hasil karyanya kan, hasil keringatnya. Kita nggak ada keringat, tiba-tiba pakai macam-macam, itu konsumtif. Konsumtif itu tidak ada tempatnya dalam Islam. Wala tusrifu, wala tubadir tabdira, inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Teman syaitan itu kata Quran. Ya. Jadi generasi X, tapi spiritnya Z, spiritnya milenial, itu yang kita harapkan. Generasi milenial, tapi pikirannya
Z atau X, wah itu hebat itu. Ya. Nah, saya mengapresiasi generasi milenial sekarang karena banyak yang saya tahu. Anak-anak itu masih muda usia, tetapi prestasinya luar biasa. Menguasai IT luar biasa, melakukan efisiensi efektivitas. Cuma catatan saya, kadang-kadang salatnya bolos-bolos gitu ya. Nah, kalau generasi milenial itu aktif pengajian begini, aktif mengaji, itu generasi Nabi. Itu mencontoh Nabi Muhammad. Itulah, jangan hanya menjadi generasi milenial, tapi tidak mencontoh Nabi, contohlah Nabi. Milenial produktif. Sejarah di tangan anak muda. After 30, there is no revolution. Itu kata psikolog. Orang sudah berumur 30 tahun, sudah nggak ada revolusi. Trial and error-nya itu masih bisa dimaafkan masyarakat kalau under 30. Ya. Tapi don't be wrong. After 30, jangan melakukan kesalahan setelah 30 tahun. Masyarakat secara sosiologis bisa memaafkan anak-anak yang di bawah 30 tahun. Tapi after 30, ya, tidak ada lagi maaf. Maka itu generasi 50 tahun, masih mau mencoba melakukan trial and error dalam kehidupannya, coba-coba begini, ini nanti nggak apa-apa, masyarakat nggak boleh. Masyarakat bisa memaafkan milenial, tapi tidak segampang itu memaafkan generasi Z. Kalau anak-anak itu salah, wajar. Tapi kalau orang sudah pensiunan, sudah ubanan, sudah 60 tahun, masih saja childish, ya. Childishness, yaitu munafik lah, terus terang saja. Udah umurnya seperti itu, tapi perilakunya childish, itu hipokrit. Bertentangan antara kematangan usia dengan kematangan psikologis, apalagi spiritual childish, kekanak-kanakan secara spiritual. Usianya sudah pensiun, tapi diajari doa makan oleh cucunya. Pak, kok kakinya nggak dilipat pada saat tahir? Masya Allah, TK ini. Bapak kok belum baca basmalah waktu makan? Oh iya ya. Pak, salah loh. Baca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ibu guru saya di TK itu mengajarin. Kalau naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak? Aku nggak hafal. Masya Allah. Bapak tidur kok nggak baca doa? Doanya apa nak? Dia tanya kepada cicitnya. Doanya, iya. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Sekali lagi nak, diturunkan oleh cucunya. Ya Allah, malu. Tapi kita bangga sekaligus. Anak kita mampu lebih bagus daripada kita. Cucu kita lebih bagus lagi. Itu berarti kesuksesan tidak langsung. Ya, itu lebih baik daripada generasi preman yang kita lahirkan, kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan putus asa. Kita beruntung bisa kita punya forum seperti ini, bisa melihat dengan cermin kehidupan kita. Ternyata diriku seperti apa? Aku bagian dari kemunafikan itu sendiri. Maka kita sudah tahu, maka tinggalkan kemunafikan itu. Itu bagian hidayah Tuhan. Makasih. Baik. Masih bisa lagi Ustaz atau udah habis waktunya? Ustaz sepertinya ke-mute ya Ustaz ya? Ya, enggak. Oke. Masih bisa ada pertanyaan lagi atau udah cukup Ustaz? Silakan. Oke, baik. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Iqbal Bustaman dan ingin saya padukan dengan pertanyaan kembali dari Ibu Hermin. Nah, Pak Iqbal, beliau menanyakan Ustaz bagaimana posisi kita ketika kita mendapati seorang pemimpin. Kemudian pemimpin ini mengindikasikan banyak sekali hal-hal yang digambarkan oleh Ustadz tadi itu, menyuruh hal-hal yang sebetulnya tidak benar, atau sebaliknya melarang kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, namun kita tidak berdaya untuk tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya, atau sebaliknya tidak berdaya pula untuk tidak melakukan apa yang dilarangnya, sesungguhnya hal yang sangat bertentangan sekali. Nah, apakah ketika kita bertahan dalam situasi dan kondisi seperti ini, dikarenakan khawatir kita dipecat dan sebagainya, hal ini menunjukkan kita juga menjadi bagian dari kemunafikan itu, Ustadz, dan mohon pencerahan bagaimana cara kita menyikapi yang terbaik. Dan kemudian dari Dr. Hermin,
Beliau menanyakan Ustadz, ketika kita melakukan muhasabah yang mendapati bahwa dari beberapa indikasi ini ternyata masih melekat di dalam diri ini, nah maka di dalam bulan Ramadan ini Ustadz, langkah-langkah apa yang paling efektif yang bisa kita lakukan agar kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan hati yang suci dan bersih agar amal kita diterima, Ustadz? Itu saja pertanyaan Ustadz. Ya, kalau kita menjumpai kebatilan di sekitar kita, itu ada teologinya. Teologi Sunni, teologi Syiah berbeda. Dalam teologi Syiah berangkat daripada hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Itu hadis Nabi namanya. Tidak boleh taat terhadap kemaksiatan terhadap Allah. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak sependapat, tidak sejalan dengan Al-Quran, itu nggak boleh taat. Ada hadisnya kok, la ta'at li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat terhadap orang atau sistem yang menyuruhkan kita kepada dosa terhadap Allah, kemaksiatan terhadap Allah. Maka itu tipikal politiknya Syiah, itu revolusioner. Ya. Reza Pahlavi digulingkan oleh Khomeini dengan people power-nya itu. Kenapa didukung? Karena teologinya Syiah itu tidak boleh bertoleransi dengan kebatilan. Tapi kalau Sunni teologinya lain. Lebih baik dipimpin oleh orang zalim sekalipun 100 tahun daripada kosong kepemimpinan selama 1 hari. Ya, ini harus ada strategi di sini. Kalau kosong kepemimpinan 1 hari, maka akan berlangsung hukum rimba. 1 hari dipimpin dengan sistem hukum rimba, itu akan memusnahkan kemanusiaan. Dan itu lebih bahaya daripada kita dipimpin oleh orang zalim sekalipun. Maka itu paling enak menjadi kepala negara di negara Sunni seperti di Indonesia. Ya. Karena pimpinannya tidak mesti harus ulama. Kalau Syiah, kepala negaranya harus ulama, harus tahu mana hak, mana batil secara syar'i. Sepatutnya dia menerapkan suatu hukum yang bertentangan dengan Quran dan hadis, itu bahaya. Ya. Tapi kalau orang Sunni, tidak mesti orang itu ahli syariah. Kan ada ulamanya, ada ulama, ada umara. Ulama itulah yang nanti akan berikan kritik, pembinaan dan pembelaan, serta juga direction terhadap urusan yang bersifat keagamaan. Ada, kalau di situ ada majelis ulamanya, ya, ada majelis Hindu, majelis Buddha, Katolik, Protestan, majelis agama-agama. Sedangkan pemerintahnya itu profesional aja. Jadi dimensi keagamaan di samping nanti akan didirect, dibimbing, dibina oleh kelompok-kelompok agama yang ada. Itu Indonesia kan. Nah, negara Sunni itu enak. Tidak ada bayangan revolusi setiap hari. Tapi kalau Syiah, tunggu dulu. Krisis partisipasi akan mengancam kalau orang itu menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, agak mirip dengan teologi ini adalah Wahabi. Wahabi itu tidak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis. Sedikit saja itu bid'ah, sedikit saja itu kafir. Itu. Jadi sangat black white. Tapi kalau Sunni, ada kaidah-kaidah usul fikih yang menyelamatkan. Dalam keadaan darurat, maka boleh ditolerir darurat itu bihul mahdurat. Ya. Malayuduku kullu, la tudriku kullu. Apa yang tidak bisa kita capai semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi step by step, at-tadriju fit tashri' ala adamul kharaj. Dalam kaidah usul fikih ada tafsirnya seperti itu kan. Jadi lebih indah sebetulnya kaidah-kaidah Sunni itu. Maka itu negara Sunni itu bertahan. Ya, tidak suka ganti-ganti kepemimpinan secara revolusioner. Ya. Jadi pemerintah sesungguhnya harus memberikan angin peluang terhadap ulama-ulama yang ada di Indonesia mayoritas seperti sekarang ini, karena kalau digantikan oleh ulama yang hitam putih itu nanti ya bahaya itu banyak hal yang bisa terjadi yang di luar perkiraan kita. Maka itu pertahankan
kesunnian masyarakat Indonesia yang seperti ini, ya, tidak garis keras ke kanan dan tidak liberal ke kiri, ya kan? Ya, yang paling bagus kan tengah-tengah, khairul umuri awsatuha. Yang paling bagus adalah jalan tengah, Islam wasatiyah itu. Nah, seperti kita di sini dalam Zoom ini, ya, kita tidak ngoyo, ya, tidak juga lemes. Ya, kita ada fighting ada, tetapi revolutionnya kita anggap itu nggak produktif, bahkan bisa kontraproduktif. Revolusi itu lebih banyak menelan korban daripada mendatangkan manfaat. Teologi kita itu menarik benang dari tepung. Benangnya terambil tanpa harus merusak konstruksi tepung yang ada, kan. Secara teori itu bagus, dan itu sebetulnya Nabi melakukan hal itu. Hijrahlah, lebih baik mundur selangkah daripada nekat mati prematur sebelum waktunya, kan. Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah. Coba kalau Nabi itu mau nekat, ngapain pindah segala macam, mati syahid kok, bertahan aja di Mekah. Enggak, Nabi pindah ke Mekah, Madinah, ya. Apakah Nabi pengecut meninggalkan masanya di Mekah? Enggak, mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi, ya. Tapi maju nekat ke depan, benturkan diri kepala, mati kena tembok, itu bukan mati syahid, mati kafir itu. Kata Nabi, mati karena kesengajaan, itu mati kafir, sama dengan bunuh diri. Tapi kita menghindar, kita ke Madinah dulu deh, ya. 9 tahun di Madinah, rebut kota Mekah. Bukan 9 tahun, tunggu dulu, 7 atau 8 Hijriah, Fathu Makkah itu. Nah, jadi luar biasa. Itu strategi politik Nabi. Kita jangan nekat, ya. Nekat itu biasanya menghasilkan prematur, gampang direvolusi lagi. Nah, kemudian juga man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa yang menyaksikan sebuah kemungkaran, berusaha untuk mencegatnya dengan cara power, biyadihi. If you have no power, kalau kalian tidak punya power, please try dengan another strategi. Bagaimana memproteksi dengan strategi khusus? Oh, ini begini caranya. Kalau kita melawan ini patah kita ini. Harus pakai sistem, tapi perlu waktu. Nggak apa-apa. Memerlukan waktu memang. Allah pun membutuhkan waktu 23 tahun menurunkan Al-Quran itu. Padahal Nabi punya kekuatan kun fayakun. Kenapa nggak seperti menginstal ke dalam hard disk? 1 menit sudah selesai semuanya. Enggak, 23 tahun. Tidak manusiawi Quran itu kalau turun sekaligus. Nah, jadi perlu waktu memang dalam sebuah perjuangan. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan muhasabah. Kami ingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, di Istiqlal itu kita ada setiap malam Jumatan, ya, sudah berlangsung semenjak COVID ini melemah. Ya, siapapun yang punya problem, siapapun yang ingin merindukan Tuhannya, datanglah ke Istiqlal. Malam Jumat kita istighasah, kita salawatan, dipimpin Qari'ah International salawatan, ya, pakai marawis yang indah, ya. Siapapun yang punya problem, datanglah ke Istiqlal. Siapa yang ingin dapat jodoh, siapa yang ingin mengungkapkan kedahagaannya dalam dunia spiritualitas, kita ngaji bareng di situ, di sudut-sudut tiang, ya, indah sekali Masjid Istiqlal. Sekarang ini untuk dipakai muhasabah. Ramadan pun juga kita buka. Semua sudah kali seperti yang disampaikan Presiden kemarin. Datanglah ke Istiqlal. Kita fasilitasi. Ya. Ada persoalan dengan suaminya, tumpahkanlah di karpet Istiqlal. Karpet itu menerbangkan ke langit nanti, insya Allah. Siapa yang ingin punya pekerjaan, datanglah di Istiqlal, di tempat yang sangat hening untuk berdoa. Apapun problemnya, datanglah ke Istiqlal. Atau datang ke masjid manapun juga sebetulnya. Oase spiritual itu kita ciptakan di Istiqlal. Siapapun, entah terlalu bahagia,
silahkan ngerem kebahagiaannya dengan cara sujud syukur di Istiqlal. Siapa yang betul-betul under confidence, sudah tidak ada kepercayaan dirinya, strong, silahkan recharging energi spiritualnya di Istiqlal. Kita perlu ada tempat untuk merecharge baterai spiritual kita supaya kita bisa hidup baik, hidup bangkit kembali. Karena itu teman-teman sekalian, ya, berlanggananlah dengan suatu tempat yang bisa kita tempati curhat, seolah-olah ada ruang tembus langit di mana Allah tahu apa yang kita alami. Ya. Alhamdulillah kita manajemen baru Istiqlal ini, kita menciptakan semacam, ya, bagi Bapak Ibu tidak sempat ke Mekah, Madinah. Di situ banyak air mata yang tumpah, kerinduannya tumpah, kesedihannya juga tumpah dalam waktu dan di tempat yang bersamaan. Nah, datanglah ke Istiqlal. Kita mencoba untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana supaya plong setelah kita keluar dari pagar masjid, kita menemukan diri kita kembali. Recovery kita itu secara spiritual, secara psikologis, itu bisa kita temukan kembali. Karena itu Bapak Ibu, bulan suci Ramadan ini, ya, kita menciptakan beberapa kreasi-kreasi yang khas untuk mengobati, ya, kedahagaan, kerinduan hamba terhadap Tuhannya, ya, bagaimana menciptakan suatu semangat baru dalam menempuh perjalanan masa depan dengan energi masjid. Jangan menumpahkan segalanya di tempat maksiat, itu nanti akan bertambah beban Bapak Ibu sekalian. Tumpahkanlah semuanya di atas masjid. Saya sering mengatakan, sekecil apa sampai sebesar apapun problemnya, selesaikanlah di atas sajadah. Sajadah itu kapling kecil surga datang lebih awal menjemput kekasihnya. Sajadah itu borak kendaraan spiritual yang menerbangkan seseorang hamba mencapai Tuhan. Barang siapa yang menyelesaikan persoalannya di atas sajadah, apalagi di dalam masjid yang penuh berkah, alladzi barakna haulahu, maka wa takunul jibalu kal-ihnil manfush, maka jadilah persoalan yang menggunung di pundaknya berterbangan bagaikan kapas yang sangat ringan. Kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan kita sendiri, Bapak Ibu. Serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, wala haula wala quwwata illa billah. Maka Allah akan membantu, mendampingi kita semuanya. Saya kira cukup, Pak Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan pencerahan yang telah diberikan pada pagi hari ini, dan betapa luas dan sampai dengan rincinya kita membahas mengenai ciri-ciri daripada kemunafikan itu, dan semoga sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita pada pagi hari ini, tidak saja kita memperhatikan tiga ciri-ciri utama itu, namun melalui apa yang disajikan sampai dengan 60 item lebih yang telah disampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa melakukan muhasabah dan kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, dan ketika kita mendapati bahwa ternyata masih ada di dalam daftar-daftar itu yang ternyata menjadi bagian pula dalam keseharian kita, semoga menjelang bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan istighfar kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi itu, agar kita dapat memperbaiki segala hal yang boleh jadi selama ini mengganjal dibukakan pintu rahmatnya Allah yang lebih luas lagi bagi kita semuanya. Dan kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya dan apabila belum tersampaikan pada pagi hari ini, kembali kami memohon agar Bapak dan Ibu tetap menyimpan pertanyaan tersebut agar dapat kita sampaikan kepada Profesor Dr. Nasr Umar pada hari Jumat yang akan datang, atau bisa juga Bapak dan Ibu menyampaikannya dalam kegiatan yang sama yang kita laksanakan di Masjid Al-Hidayah pada setiap hari Minggu. Nah, demikian Ustadz yang dapat kami antarkan pada pagi hari ini, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa pada pagi hari ini, sekaligus memantapkan hati juga Ustadz bahwa kita telah membentuk panitia Ustadz untuk membuat penyusunan buku Bunga Rampai NBO ini Ustadz. Kita ingin sekali mengajak para peserta NBO ini dan untuk bersama-sama kita menuliskan nilai-nilai kebaikan, dan termasuk juga kita menghimpun materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Dan mohon doa Ustadz semoga kegiatan
kegiatan yang telah ada kepanitiaannya dipimpin oleh Ibu Emi Barokah ini menjadi kegiatan menuliskan kalimat-kalimat Allah yang mendapatkan dibukakan pintu rahmat, barokah dan ridhonya. Dan selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan untuk menutup dengan doa pada pagi hari ini. Oh iya, mohon maaf Ustadz, saya kelupaan untuk mengundang Profesor Dr. Suharyadi untuk menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Monggo Mas. Terima kasih Mas An. Nyaris lupa Prof, Masya Allah. Ya, nggak apa. Pak Nasarudin, Prof. Nasarudin, beserta Bapak Ibu yang masih bertahan 824 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya terus terang itu setiap mau memberikan komentar terhadap tausiahnya Pak Ustadz Prof. Nasarudin itu agak grogi. Rasa ilmunya masih sangat cetek dan benar-benar memang menimba ilmu ya. Jadi setiap beliau memberikan tausiah, kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Tentang ciri-ciri munafik saja yang selama ini kita tahu dari hadis Nabi ada 3 ciri-ciri orang munafik yang tadi disebutkan juga, itu saja tidak mudah untuk menjalankannya ya. Apalagi yang 65 butir yang tadi dijelaskan Pak Ustadz Nasarudin dengan sangat gamblang tuh, paling tidak kita mempunyai satu pengetahuan yang lebih bahwa kita tanpa disadari kalau dilihat dari 65 butir tadi ya pasti kadang-kadang termasuk orang munafik ya, karena memang sangat sulit menghindar dari 65 ciri-ciri orang munafik tadi. Tapi Prof. Nasarudin saya kira ini penting bagi kita semua untuk mengetahui, mempelajari, dan akhirnya memperbaiki diri. Satu hal yang saya kira kita nantikan pada waktu nanti bulan Ramadan itu bagaimana memanai Al-Quran secara batin itu luar biasa sekali ya. Jadi dijelaskan bahwa ada orang-orang yang membaca Al-Qurannya fasih, ngerti artinya dengan baik, tetapi tidak dimanai secara batin. Ya, tapi banyak juga orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa ngerti artinya, tapi memanainya secara batin. Ini saya kira sesuatu yang kami tunggu-tunggu ya. Dan yang terakhir pengumuman bahwa manajemen Istiqlal sekarang sudah sangat berubah di bawah kepemimpinan Pak Ustadz Nasarudin saya kira ya. Pasti ya, karena beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal sekarang. Dan begitu banyak hal-hal yang tentu sangat menarik bagi kita semua untuk ya tidak hanya bulan Ramadan ya, tapi bulan Ramadan khusus harus berkunjung dan menikmati apa yang telah disajikan oleh Masjid Istiqlal. Terima kasih atas informasinya Pak Ustadz, karena saya kira masih banyak juga yang belum datang ke sana dengan manajemen yang baru, sehingga suasana Istiqlal sekarang ini tentu akan jauh lebih menyejukkan dibandingkan sebelumnya, dan tentu banyak hal yang bisa kita serap kalau kita sering datang di Masjid Istiqlal. Terima kasih Pak Ustadz atas apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi. Apabila memungkinkan jika perlu hari ini kita reuni sholat Jumat di Istiqlal, Prof. Iya, boleh. Ada tamu dari menteri Saudi Arabia juga hadir. Waduh. Ya insya Allah nanti kita bergabung ya Prof ya, sholat Jumat. Iya, ya, nanti kebetulan ini jam 3 ada undangan yang Pak Ustadz Nasarudin juga mengisi tausiahnya di rumah Pak Harjo di Lab School di Cinere. Jadi nanti ketemu lagi Pak Prof. Nasarudin. Baik, terima kasih Prof. Suharyadi. Semoga sehat walafiat selalu dan semoga Undira makin jaya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan Ustadz untuk menutup dengan doa pagi hari ini. Baik, kita baca surah Al-Fatihah pada hari Jumat ini, hari sangat mudah dikabulkan doa kita. Perbanyak pada hari Jumat ada satu rahasia yang Allah rahasiakan, tempatnya jam berapa, malam Jumat, pagi Jumat, sore Jumat itu. Kalau pas terbukanya pintu langit pada waktu itu kita berdoa, maka seluruh doa kita dijawab Allah. Semoga ini
dibuka pintu langit itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu wa nashkuruka wa la nakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jidda bil kufari mulhaq. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la mubtala illa afaita wa la dayyinan illa qadaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta wa la waladan illa aslahta ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها وسرتها بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والوباء وفيروس كورونا وسوء الأخلاق. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan mohon izin Ustadz menyampaikan ada pertanyaan dari peserta, permohonan bukan pertanyaan. Berkenan kiranya Ustadz slide yang disampaikan hari ini kalau bisa dikirim ke saya Ustadz agar saya bisa broadcast nanti kepada seluruh peserta agar bisa dapat mereview dengan lebih baik lagi. Terima kasih Ustadz, semoga Ustadz sehat walafiat selalu dalam limpahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu ya kepada Prof. Syaradi dan Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang dirahmati dan diridhoinya. Dan dengan demikian kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.